Oke, jadi sekarang kita akan coba belajar yang disebut dengan Compton Effect. Jadi Compton Effect ini apa sih? Compton Effect ini basically adalah suatu fenomena di mana foton ya itu berinteraksi dengan satu partikel, bertabrakan lah dengan partikel. Dalam kasus ini kita bisa andaikan partikelnya elektron, sehingga pada saat dia berinteraksi, misalnya tabrakan, foton ini nabrak partikel elektron, dia mentransfer sebagian energinya, ya di sini transfer energi. Yang artinya untuk kasus foton ini akan ada perubahan panjang gelombang, gitu ya, perubahan panjang gelombang maupun perubahan frekuensi. Nah, karena energi ditransfer sebagian ke partikel. Ini kalau kita gambar, ini akan lebih kelihatan ya. Ini kalau kita gambar di sini, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kita anggap di sini si partikel elektron lagi diem, dia sebelumnya energinya adalah 0. Bukan energinya adalah 0, tapi energi awalnya kita sebut E0. Dan kemudian sini datang elektron ya, dimana elektron ini energi awalnya adalah H kali frekuensi, sementara momentum awalnya ini adalah H dibagi lambda. Oke. Nah, pada saat mereka bertabrakan, yang terjadi adalah si foton ini akan ya derail ya, kita bilangnya, kayak keluar dari jalur awalnya. Jalurnya kan dia lurus sejajar dengan sumbu X ya, tapi ya kita anggap dia derail sebesar theta, dan dia punya energi baru, energi aksen kita bilang besarnya itu HV aksen, dan momentum baru besarnya itu H per lambda aksen. Sementara si elektron dia juga akan bergerak dengan sudut ini C kali ya, dari sumbu X, kemudian punya momentum P dan punya energi E. Oke. Nah, berdasarkan hukum kekekalan energi, energi awal sama dengan total energi awal sama dengan total energi akhir. Jadi energi awalnya itu kan basically cuma ada 2. Ya, itu selalu cuma ada 2. Energi fotonnya ditambah energi kita bilang energi partikelnya pada saat dalam kondisi diam, dan energi akhirnya itu adalah HV aksen tambah E ya. Jadi ini punyanya foton, ini punyanya foton, ini punyanya si partikel, ini punyanya si partikel. Ini before, ini after. Oke. Nah, N0 sendiri bisa kita bilang sebagai rumusnya M0 C kuadrat ya. Jadi massa diam ya, energi pada saat elektronnya lagi diam, itu sama dengan ekivalensi massa dan energinya Einstein, E equal mc square. Sementara untuk foton itu kan dia punya momentum awal, yaitu kita bilang itu P lambda, momentum awal foton, which is besarnya adalah HV per C atau H per lambda. Sementara untuk momentum setelah tabrakan, dia punya aksen C sama dengan H per lambda aksen. Oke. Nah, si elektron sendiri atau partikel sendiri itu terakhir juga punya momentum P, ya kan? Nah, tadi kan kita udah lihat hukum kekekalan energi. Ada juga hukum kekekalan momentum. Cuma trikinya di sini kan momentum itu adalah vektor ya. Jadi kita harus juga lihat arahnya ya.
Oke, lihat arahnya untuk mempertimbangkan besarnya. Nah, kalau kita gambarkan, awalnya yang punya momentum kan cuma satu, which is cuma ada P lambda. P lambda itu arahnya kan ini. Ini adalah P lambda. P aksen itu arahnya ke sini. Ya. Sorry, maksudnya P lambda aksen. Ya kan, dengan sudut sebesar theta. Ya, yang gambar ini ya. Jadi ini adalah P lambda, ini adalah P lambda aksen, sudutnya theta. Nah, satu lagi momentum yang ada itu P, momentumnya si partikel, which is punya sudut C. Jadi si partikel kita bilang dia geraknya seperti ini, which is punya sudut ya C. Oke. Nah, ini kalau kita pakai hukum kosinus, ini P ya, sorry saya lupa. P kuadrat sama dengan P lambda kuadrat tambah P lambda aksen kuadrat minus 2P lambda kali P lambda aksen cos theta. Ya. Nah, kalau kita kalikan dua sisi ini dengan C kuadrat, jadi kita kali dengan C kuadrat, ya. Dan ingat bahwa untuk kasusnya foton, P lambda kuadrat kali C kuadrat itu samanya dengan H kuadrat kali V kuadrat. Ya. Atau kalau misalnya dia itu P lambda aksen kuadrat dikalikan C kuadrat, hasilnya adalah H kuadrat kali V aksen kuadrat. Oke. Jadi kalau kita kalikan dengan C kuadrat, ini hasilnya itu adalah kalau yang si partikel kan sama aja tuh, P kuadrat C kuadrat. Jadi kita nggak bisa ngubah dia jadi H kali V frekuensi gitu ya. Tapi yang di dalam ini H kuadrat kali V kuadrat tambah H kuadrat kali V aksen kuadrat minus 2H kuadrat V kali V aksen cos theta. Ya. Nah, kalau kita kembali ke hukum kekekalan energi, kita bisa tuliskan HV minus HV aksen sama dengan E minus E0. Jadi, yang dari hukum kekekalan energi, kita punya HV min HV aksen sama dengan E minus E0, which is ini implies ya, kalau artinya maksudnya saya kuadratkan ya, misal kita kuadratkan dua sisi, kita akan punya H kuadrat V kuadrat tambah H kuadrat V aksen kuadrat minus 2H kuadrat V aksen sama dengan E kuadrat tambah E0 kuadrat minus 2E E0. Ya, jadi ini dua-duanya kiri kanan kita kuadratin, hasilnya kayak gini. Oke. Nah, setelah itu ya, berdasarkan teori relativitas, kita bisa substitusi ini E kuadrat menjadi E0 kuadrat tambah P kuadrat C kuadrat. Apa ini? Ini artinya energi ya. Energi yang dimiliki oleh elektron atau partikel yang bergerak
itu sama aja dengan energi yang dia miliki pada saat dia diam, ya, kali ya ini energi kinetik, ya, jadi yang pada saat dia itu bergerak, gitu ya. Nah, kalau seandainya yang nomor lagi, ya, maksudnya jadi kan ini saya ganti dulu ya biar lebih clear nantinya. Kita punya H kuadrat V kuadrat tambah H kuadrat V aksen kuadrat minus 2H aksen V aksen sama dengan di sini jadi N0 kuadrat, ada 2, jadi 2N0 kuadrat tambah P kuadrat C kuadrat minus 2E N0. Nah, ini persamaan ini, ya, yang di atas, yang ini, kalau seandainya yang ini better yang mana yang kita kurangin ya. Jadi ini kita anggap ini persamaan 1 ya. Ini kita anggap persamaan 2 ya. Nah, kalau seandainya kita kurangin ini, jadi pers 2 kurang pers 1 ya. Persamaan 2 dikurangi persamaan 1. Ini akan coret HV kuadrat ini akan hilang ya. Ini akan ketemu ini hilang. Ini dikurangin ini hilang ya. Sementara di sini ada minus 2V aksen cos theta ini dikurangin ini, jadi nanti ada 1 minus cos ya. 1 minus cos di sini. Sementara P kuadrat dengan C kuadrat ini akan saling menghilangkan. Yang tersisa adalah 2E0 kuadrat minus 2E0. Oke. Jadi kita punya minus 2H. Ini kuadrat ya. Kebaca jadi aksen. 2H kuadrat V aksen dikurang jadi ditambah ya, ditambah 2H kuadrat V aksen cos theta sama dengan 2E0 kuadrat 2 kali E kali E0. 2H kuadrat V kuadrat ini kita pindahkan keluar aja ya, minus 2H kuadrat V aksen kita pindahkan keluar, maka yang tersisa di dalam adalah 1 minus cos theta sama dengan 2E0. Oke. Nah, kemudian dari sini, dari yang persamaan ini ya, kita pakai lagi yang persamaan kekalahan energi tadi. HV plus E0 sama dengan HV aksen plus E. Gitu kan. Ya. Gunanya buat apa? Gunanya untuk kita akan, oh ya, BTW ini yang duanya kita bisa coret dulu langsung. Jadi ini ini duanya ini akan kita coret ya, sehingga nantinya jadinya saya tulis belakangnya ya. Jadinya itu min H kuadrat V aksen
1 min cos theta sama dengan 2E 2-nya kecil ada lagi. Sorry. N0 minus N0 kuadrat minus E kali N0 gini ya kan. Nah ini kan kita bisa keluarkan N0 nya menjadi N0 itu sama dengan E minus N0. Nah ini tadi yang saya bilang gunakan hukum keanehan energi. Di sini E minus N0 nya ini kan ambil lagi yang kita punya tadi ini ya, V minus HV aksen ya. Sementara N0 nya ini tadi kita bilang adalah M0C kuadrat. Jadi ini adalah M0C kuadrat ya dikali HV minus HV aksen. Sementara sisi sininya masih sama ya. Oke. Sorry. Saya kebalik di sini nih. Ini mestinya ya. Sorry. Ini salah nih. Ini mestinya ini ya. Sanding keluar, ini N0 minus E. Agak kebalik. Jadi di sini ya kan. N0 minus E jadi HV aksen minus HV kebalikannya. Oke. Sorry. HV aksen minus HV. Ya, sementara yang di kiri ini tetap minus H kuadrat V aksen 1 min cos theta. Ini biar tanda minusnya kita pindahin aja ke sini. Ini bisa kita balik aja ya, jadi lebih gampang. Ini adalah HV minus HV aksen. Sementara yang di sini H kuadrat V aksen. Jadi minusnya hilang. 1 min cos theta. Iya kan? Nah, kita bisa bagi ya. Di sini ini jadi H kuadrat dibagi M0C kuadrat ya, ini pindah ke kiri. Kali 1 min cos theta. Sementara yang V aksen ini pindah ke kanan. Ya. Ini kan bisa dikeluarin H dalam kurung V minus V aksen dibagi V aksen. Kayak gini. Ya. Oke. Jadi M0C kuadratnya pindah ke sini. Oh iya, hanya ini bisa dicoret nih. Hanya ini bisa dicoret. Sebentar, saya ada yang miss kayaknya. Ini kan V minus V aksen. Kemudian V aksennya pindah sini, M0C nya pindah ke sini. Ya kan? Hanya ini bisa dicoret, ini hilang. Sehingga nanti saya punya HM0C kuadrat 1 min cos theta, kemudian V dikurangin V aksen dibagi V kali V aksen. Ya. Udah, sepertinya udah benar ya. Sebentar, kayaknya saya ada yang miss di sini.
Kan di sini N0 kali E, M0C kuadrat sama dengan HV aksen H. Di sini M0C kuadratnya di sebelah sini. Oke. Oh, iya. Sorry. Jadi ini sebenarnya kita bisa mainkan seperti ini, teman-teman. Kalau seandainya C-nya ini nggak dua-duanya di sini, jadi ini kan hanya udah hilang di sini ya. Tapi kita bisa bikin kayak gini. H dibagi M0C 1 min cos theta. Ini tujuannya sebenarnya, mungkin teman-teman bisa nebak ya. Tujuannya saya bukan bikin di sini itu jadi lambda. Maka C-nya kan bisa 1 pindahin ke sini ya. V min V aksen dibagi V kali V aksen kali C. Gitu ya. Nah, V minus V aksen dibagi V aksen kali C itu tuh sama aja dengan C ini dibagi V aksen minus C itu dibagi V. Ya, silahkan dicoba. Jadi kaliin aja ini, kalau kita CV ini V aksen, ini kan langsung CV minus CV aksen, di bawahnya itu V aksen kali V kan. Dan C-nya ini bisa keluar. Jadi ini aritmatika sederhana aja sih. Dan ini akan menghasilkan lambda aksen minus lambda. Ya. Jadi hasil akhirnya ini yang kita sebut dengan delta lambda. Hasil akhirnya adalah delta lambda itu sama dengan lambda aksen minus lambda ya, sama dengan H dibagi M0C 1 minus cos theta. Atau dengan kata lain, rumus ini menunjukkan perubahan panjang gelombang. Ya, ini perubahan panjang gelombang dengan hubungan dengan sudut tabrakan. Ya. Dimana ini menunjukkan both sifat gelombang dan bersamaan dengan sifat partikel dari cahaya. Ya. Dan ini juga adalah bukti penting dari dualitas gelombang dan partikel. Oke, sampai sini dulu untuk efek Compton.